dia ini bangun dari tidurnya dan mendapati sudah di rumah gubuk tidur, tidak di rumah mewahnya lagi. Dia terkejut dan bertanya, dan masih merasa diri memiliki perusahaan yang megah itu, dan dia masih mempunyai sikap seperti tahun pertama. Dia memanggil kepercayaannya, "Polan, masuk kemari." Tidak ada siapa-siapa, Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa. Dia hanya sendirian di gubuk itu. Ternyata Bapak Ibu, selama bertahun-tahun itu kepercayaannya sudah mengatur semua aset perusahaannya dan mengambil alih. Dan yang mengatur sekarang adalah orang kepercayaan yang kaya raya itu. Ala Patan Nadison, apa makna dari cerita ini Bapak Ibu? Tatkala bila seseorang Bapak Ibu sudah merasa nyaman, kerap orang akan jatuh ke dalam ketidakenakan. Jadi Bapak Ibu, ini penting. Bila seseorang sudah di dalam zona nyamannya, percayalah, itu satu celah di mana iblis akan menjatuhkan Bapak Ibu. Ibarat Bapak Ibu sedang mandi air panas, tapi di belanga yang besar, di wajan yang besar, lama kelamaan Bapak Ibu akan masak. Hangat memang, nyaman memang, tapi tahun demi tahun Bapak Ibu akan masak dan mati di wajan itu. Itu gambaran zona nyaman. Jadi disangka si orang kaya dengan dia berleha-leha belasan tahun, puluhan tahun, perusahaan itu menjadi milik dia Bapak Ibu. Ternyata tidak, bisa teralihkan dan bisa menjadi milik orang lain. Saya mengutip Stephen Tong, mungkin sebagian ada yang tidak suka melihat beliau karena kerasnya khotbahnya ya. Tapi ini menarik perkataan beliau. Saya mengutip dia. Dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja atau wadah, gedung atau himpunan orang percaya di dalam itu, di persekutuan itu, di gereja itu, yang sedang menggali kuburannya dan akan segera mati. Sekali lagi, gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang sedang menggali kuburannya dan akan segera mati. Ini keras loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di sini yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu gereja, eklesia. Tapi yang dimaksud Stephen Tong adalah bukan hanya gereja saja, organismenya ini, Bapak Ibu dan saya. Tapi gedung ini akan mati, akan tutup. Lebih parahnya seperti itu kata Stephen Tong. Jika tidak melakukan pemberitaan Injil atau tidak bersaksi tentang imannya kepada ya mungkin keluarganya yang nggak pernah minggu ya, kawannya yang masih narkobaan, atau kenalannya yang di Taman Cadika, gak diberitakan dia sempat Injil gitu, Yesus Tuhan dan Raja. Nah jadi Bapak Ibu, ini ada hubungannya dengan cerita si orang kaya tadi. Jadi saya tidak tahu apakah kita sudah mengalami itu ataupun mungkin akan mengalaminya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan ini sangat tegas dan keras. Tapi sekali lagi, ada satu oknum, satu tokoh di dalam Alkitab yang lebih keras perkataannya Bapak Ibu. Dia dikenal sebagai Bapak penginjil terbesar, Bapak misioner, Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata begini, kita buka langsung Alkitab kita Bapak Ibu dari 1 Korintus 9 ayat 15.
Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Ya, nanti ayat 16-nya juga akan kita baca. 1 Korintus 9 ayat 15 dan 16. Bapak Ibu bantu saya untuk membacanya. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diberlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wow, ini indah Bapak Ibu. Ini firman Allah. Bagi saya, kalimat terakhir itu indah tapi menusuk Bapak Ibu. Pertanyaan untuk kita renungkan, mengapa sampai Rasul Paulus merenungkan hidup dengan Kristus? Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Apa makna dari ayat itu, dari kata celakalah aku? Nah, jadi Bapak Ibu, itu waigar ego, aku, ego. Nah, jadi Paulus yang dimaksud dirinya yang celaka ya, Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, tapi dia menusukkan ke dalam hidup dia, ke dalam diri dia, aku, waigar ego, celakalah aku. Bukan bapaknya dibilang, celakalah bapakku, celakalah si Angel. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Paulus bilang, celakalah aku. Nah, jadi kita renungkan perkataan Stephen Tong yang lebih tegas, keras, atau Rasul Paulus. Rasul Paulus. Dan dia tidak mau menyinggung Bapak Ibu. Dia hanya menggambarkan gereja itu adalah bahwa seperti akulah kalian kelak jika tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Pernyataan Paulus yang tegas dan keras ini Bapak Ibu tersirat dan bermakna sangat sedih loh Bapak Ibu, dan ada semacam kecaman gitu. Tersirat hal yang sangat-sangat sedih, penderitaan yang sangat berat dan kecaman. Ibarat Allah kayak mengancam kita. Kalau kau tidak beritakan Injil, mampus kau. Ibaratnya seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Makna ayat ini, frasa yang terakhir, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apabila tidak memberitakan Injil. Nah, jadi bagi Paulus Bapak Ibu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya pada Injil. Itu Roma 1 ayat 16. Menyelamatkan semua orang. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dikatakan di situ. Jadi Injil itu kekuatan Allah. Kalau dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan, aku tidak malu memberitakan Injil. Jadi kalau Bapak Ibu tidak malu memberitakan Injil, telah terrealisasilah, telah terjadilah kekuatan Allah di dalam diri Bapak Ibu. Saya dulu malu kali beritakan Injil, bersaksi tentang Yesus. Malu benar. Tapi itu karena memang kita satu belum berjumpa dengan Kristus. Menurut saya, pengalaman saya juga belum diperlengkapi tentang firman-firman Allah, kebenaran Allah, atau apapun itu tentang hal-hal kebenaran Allah. Nah, jadi bagi Paulus juga Injil adalah segalanya Bapak Ibu, supaya dia mendapatkan apa yang di dalamnya. Itu 1 Korintus 9 ayat 23-nya nanti Bapak Ibu. Terus dibilang Paulus lagi, karena bagi Paulus Injil itu adalah hidupnya dan keuntungan baginya. Ini ayat favorit orang Kristen Bapak Ibu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi saudara kita Kedarnebaya, membunuh Kristen adalah jihad. Tapi hidup kita untuk Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Jauh beda ya. Jauh sekali. 180 derajat. Jihad dan masuk surga menurut pemahaman mereka. Tapi Kristen mati di
di dalam Kristus itu keuntungan. Nah, jadi Bapak Ibu bersyukur Anda menjadi orang percaya. Bersyukur. Bapak Ibu, untuk hidup kita yang mau kita renungkan, ada pertanyaan sangat sederhana yang mau saya ajukan kepada kita dan juga kepada diri saya demikian. Sudah berapa banyakkah Bapak Ibu, Anda dan saya memberitakan Injil bagi orang-orang berdosa di dunia yang berdosa ini? Sudah berapa banyak kita bersaksi? Mungkin pertanyaannya begini aja Om, sudah berapa banyak kita datang ke Tuhan? Oke ya, tapi Tuhan mau bilang, sudah berapa banyakkah engkau bersaksi kepada orang? Itu pertanyaan yang perlu saya renungkan dan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu dan saya seperasa, sepenanggungan dengan Paulus? Apabila tidak memberitakan Injil, kita bisa berkata, celakalah aku Yesus jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu berani berkata seperti Paulus itu? Saya pikir nggak berani. Nggak berani. Iya. Saya pun sebagai misionaris masih bergumul untuk mengatakan ini. Karena dalam hidup tindak tanduk saya pun kadang tidak memberitakan Injil. Jujur nema. Untuk kita. Tapi kita mau merenungkan hidup dari hidup Paulus ya Bapak Ibu. Kenapa dia katakan celakalah aku? Celakalah aku. Dengan kata lain, berarti pemberitaan Injil adalah keharusan, benar? Kewajiban. Itu arti dan maknanya Bapak Ibu. Memberitakan Injil bukan himbauan kayak spanduk ini, hadirilah beramai-ramai. Tidak. Memberitakan Injil itu adalah perintah, keharusan, supaya ada gereja-gereja berdiri di muka bumi ini. Bukan hanya gereja orang Batak, gereja orang Karo, tapi gereja-gereja dari STA. Itu kerinduan Yesus. Itu pun kerinduan dari Paulus. Makanya dia berkata, celakalah aku. Waigar ego, celakalah. Itu perintah Bapak Ibu. Tapi maksudnya bukan begini juga ya. Karena aku nggak melakukan perintah, aku kena hukum pula nanti sama Bapa di surga. Oh tidak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi ada suatu perintah yang absolut, yang mutlak, harus dilakukan, urgent Bapak Ibu. Urgent. Ibarat di IGD, mungkin termasuk si Angel masuk di IGD kemarin itu ya. Instalasi gawat darurat. Harus diutamakan dia gitu kira-kira. Nah, Injil ini Bapak Ibu, kabar baik ini itu harus yang diutamakan. Amin, amin. Kita beritakan kepada kawan, keluarga dan kenalan kita. Nanti Bapak Ibu dalam paparan dan khotbah saya ini akan saya sampaikan apa dan bagaimana cara memberitakan Injil. Kemarin kami waktu FA di rumah Ibu Epi sempat singgung, ajarlah kami beritakan Injil. Iya. Jadi ini tidak kebetulan, saya sudah persiapkan ini dan waktu FA Ibu Epi menyinggungnya. Ada maksud Allah di dalam ini. Nah, jadi Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil, seperti di spanduk di WA group kita. Itu tema yang akan saya bawa pagi ini. Mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Belum pernah mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Oke, terima kasih buat masukan Baby. Setidak-tidaknya ada dua hal Bapak Ibu yang saya temukan dalam hidup saya. Bukan hanya riset penggalian Alkitab, tapi dalam pengalaman sehari-hari juga saya temukan. Hanya ada dua. Mungkin akan berjumpa lagi hal ketiga, tapi ini sejauh ini masih ada dua. Orang Kristen tidak melakukan pemberitaan Injil hanya karena dua hal. Pertama yang akan kita pelajari adalah masalah rohani. Tidak beres. Masalah rohani. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan setiap orang percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti diperhadapkan dengan tantangan dunia yang sangat menggiurkan. Ada singkatan HTH, HTK, harta, tahta, ketenaran.
Tiga oknum ini di muka bumi membuat manusia jatuh. Kalau bukan harta, tahta, wanita, laki-laki juga lah termasuk untuk perempuan, ketenaran, jabatan, warisan. Nah, ini tantangan orang Kristen masa kini, Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama itu tentang masalah rohani. Masalah rohani kita tidak beres. Jadi sepanjang hidup kita selalu diperhadapkan dengan HTK ini, Bapak Ibu. Harta, tahta, ketenaran, atau wanita atau pria yang mencintai wanitanya, wanita mencintai prianya sampai meninggalkan imannya. Ini tantangan iman Kristen masa kini, Bapak Ibu. Dunia ini sangat menggoda, Bapak Ibu, dengan kemegahannya. Kalau dibilang pujian suamiku lebih manis, lebih menggoda, saya katakan tidak. Rayuan dunia ini lebih menggoda kita. Gombalan dunia ini lebih menggoda kita. Seperti contoh ya, mungkin kita seperti orang kaya tadi, ilustrasi tadi. Dia orang kaya. Dia memiliki kekayaan dan jabatan dan power, kekuatan untuk memerintah siapa saja. Itu mudah sekali menggoda orang, bukan? Jadi orang Kristen pun di kalangan para hamba Tuhan pun ada dosa-dosa terselubung yang mana itu nampak rohani, tapi sebenarnya di dalam itu dosa, Bapak Ibu. Saya dengar dari beberapa hamba Tuhan buat pernyataan seperti ini. Di gereja pun ada pembicaraan bisnis. Saya tidak tahu bisnis apa. Pikiran saya liar dong, langsung negatif, bisnis. Tapi itu nggak salah, tergantung kita, asumsi kita, dugaan kita untuk menyikapi hal itu. Tapi Bapak Ibu, yang saya alami, kadang juga saya mempoles kata-kata hal rohani untuk mengambil sesuatu dari orang lain. Itu juga dosa. Dan itulah yang saya katakan, godaan dunia ini lebih manis, gombalan dunia ini lebih enak. Dan itu tantangan, Bapak Ibu ya. Itu tantangan. Oleh sebab itu kita butuh peka akan Roh Kudus. Sensitivitas kita terhadap Alkitab harus lebih tinggi. Mana yang benar, mana yang salah. Dalam Alkitab, Bapak Ibu, dikisahkan ada suami istri, Ananias dan Safira. Ini jemaat mula-mula masuk, Bapak Ibu. Tapi Allah, Roh Kudus melalui Petrus mengatakan, kau jahat Ananias, kau jahat Safira. Itu harta dia dong, yang dijual dia. Itu hak sepenuh dia. Bahkan Petrus bilang, itu hakmu. Kau memberikan seberapa yang mau kau berikan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang lain, kata Petrus. Tapi Roh Kudus bilang, kau mendustai Allah. Kalau memang kau mau memberi dari 100 juta, dari 200 juta, berikanlah. 100 juta samamu gak apa-apa. Tapi kenapa 100 juta itu jadi mendustai Roh Kudus? Karena sudah motivasi melenceng, Bapak Ibu. Ini untukku, ini untuk Allah. Nah, jadi seharusnya secara pengertian dunia tidak salah ya, Ananias dan Safira, tidak salah. Tapi Roh Kudus, Sang kebenaran, tahu yang benar dan yang baik, itu dia mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Dan sekejap Bapak Ibu mati suaminya duluan, mati langsung lagi istrinya Safira. Nah, ini golongan orang-orang yang dicatat terang benderang, Bapak Ibu, melakukan dosa, melakukan tipu muslihat, dan mereka masuk dalam golongan jemaat mula-mula. Lalu pertanyaan yang sederhana yang mau saya munculkan bagi kita, Bapak Ibu,
masalah rohani apa yang sangat relevan, yang relate tentang cerita-cerita di Alkitab tidak memberitakan Injil? Ada satu, Bapak Ibu, ada satu orang. Sebelumnya Bapak Ibu, apa pesan moral yang ingin disampaikan oleh Tuhan lewat Alkitab dengan cerita Ananias dan Safira tadi? Untuk kita di zaman ini, di 2024 ini, apa pesannya? Iya, karena Bapak Ibu, jemaat mula-mula itu sedang terjadinya perdana kegerakan orang-orang percaya. Dengan kata lain, pemberitaan Injil global terjadi pada saat itu, tapi ada dosa di dalamnya, kebohongan yang dibuat oleh Ananias dan Safira. Itu pesan moralnya, sedang mengingatkan kita bahwa tidak boleh main-main untuk kerajaan Allah. Haleluya. Apalagi pemberitaan Injil. Kalau Bapak Ibu tergerak oleh karena Roh Kudus ingin memberikan hidup Bapak Ibu untuk Tuhan, memberitakan Injil, atau setidaknya doa Bapak Ibu berikan kepada STA di sana, para misionaris lokal di sana, ataupun dana Bapak Ibu berikanlah tatkala jika itu tergerak. Jangan hitung-hitungan. Kalau Roh Kudus langsung menggerakkan, itu tandanya Allah sedang ingin memakai Bapak Ibu. Kayak Ananias dan Safira itu lah Bapak Ibu, dipakai Allah mereka, tapi tiba-tiba nggak tahu ya, ini menurut tafsiran saya, mungkin Safira sang istri menggoda, sana matalean, nang sudi talean. Nah jadi ini pesan moralnya juga bagi para hamba Tuhan, istri itu harus mendukung, ataupun suami itu harus mendukung untuk kerajaan Allah. Karena apa Bapak Ibu? Uang itu sama dengan mamon. Apa dikatakan Matius 6 ayat 24c dan Lukas 16 mungkin ya, ayat 16c maksudnya. Itu dikatakan jangan punya dua tuan. Kau mau menyembah Allah, sembah Allah. Kalau kau menyembah mamon, sembah mamon. Karena kalau kamu memilih keduanya, engkau tidak akan setia terhadap yang satu, katanya. Nah ini berbicara tentang duit Bapak Ibu. Duit itu ibarat seperti saingan Allah, bisa menggantikan posisi Allah. Karena jabatan orang bisa meninggalkan Yesus, karena uang orang bisa meninggalkan Yesus. Itu dikatakan Alkitab Matius 6 ayat 24c sampai 16c. Jadi saya mengutip ada Attila Tordai. Dia berkata begini Bapak Ibu. Dosa yang dilakukan terhadap komunitas Kristen mula-mula, maksudnya jemaat mula-mula seperti yang telah kita dengar tadi dalam kisah Ananias dan Safira, itu muncul sangat pertama kali dalam sejarah gereja Yerusalem, terutama gambaran seputar uang dan pembagian barang. Petrus representasi Allah Roh Kudus. Petrus ngomong menunjukkan ketegasan Allah dan menyatakan kebenaran yang sangat serius dengan melakukan kematian yang mendadak bagi orang-orang berdosa itu, Ananias dan Safira. Jadi Attila Tordai bilang gitu. Ini sejarah gereja pertama. Dosa pertama di jemaat mula-mula yang dilakukan oleh orang percaya. Tapi kalau saya mau bilang ya Bapak Ibu ya, jujurnya saya bilang ini Ananias dan Safira ini menjadi alarm keras bagi orang percaya atau gereja sekarang, jemaat sidang gereja Home of Miracle. Ini peringatan sangat keras bagi kita jika kita ingin melayani Allah. Kita neko-neko, kita menyalahgunakan berkat yang ada, terkhusus duit. Dan ini masalah rohani yang sangat besar. Kalau tidak jujur, itu berarti masalah rohani yang besar ya. Ya benar.
Bapak Ibu bukan hanya mendustai kami para hamba Tuhan terhadap persembahan Bapak Ibu, tapi mendustai Roh Kudus. Petrus bilang begitu sama Ananias dan Safira. Nah, apakah kita Bapak Ibu bermasalah rohani kita hari ini atau tidak? Atau selama seminggu ini? Apakah kita terlihat jujur kepada manusia tetapi nampak berdusta kepada Allah lewat persembahan kita? Nah, jadi seperti yang saya saksikan waktu saya beritakan Injil kemarin, saya juga pernah berbohong memberikan persembahan. Saya ginikan tangan saya, nah ini kosong sebenarnya. Kan kotak persembahan nih, mana ada yang tengok, hanya masukkan setengah sampai sini. Dua hal dalam kejadian itu Tuhan ingatkan saya. Kau sudah berbohong anakku, tapi gak apa-apa, hidupmu itulah persembahan yang hidup kepada aku. Kau sudah datang bergereja, tapi jangan ditiru juga, itu adegan berbahaya ya. Lebih baik jujur, gak usah gini kan, gini aja udah kalau datang kantor persembahan. Jadi saya terapkan begitu sekarang Bapak Ibu. Saya juga punya kadang kegelikan dosa yang kecil juga. Atar-atar godang hepengku, lagi banyak duit, kadang aku nampakkan duit itu nggak ditutupin kali gini, agak nampak lah sedikit, uang 20. Itu juga dosa ternyata Bapak Ibu, karena kita yang tahu terhadap Allah, karena mau menyombongkan diri begitu. Iya. Saya juga pernah pengalaman seperti itu. Ya ngapain malu ngasih duit? Ya ini memang, tapi itu kalau dikaji Bapak Ibu, renungkan diri Bapak Ibu, ada motivasi yang tidak baik, dan itu saya alami. Nah, jadi pas yang kata Amang pendeta kita, datang kepada Tuhan itu kudus loh. Kalaupun tidak kudus, oke, jujur sama Allah, mau dikuduskan lewat ibadah. Amin. Jadi aku menggambarkan gereja ini, gedung ini adalah kapal perang dan rumah sakit. Kita orang sakit yang mau dipulihkan Kristus, amin. Dan juga ini kapal perang, kita ingin berperang dengan kedagingan kita, juga berperang kepada roh ilah zaman. Nah, jadi anggap aja Bapak Ibu, tempat kita beribadah, gedung ini adalah seperti rumah sakit bagi kita. Kita harus dipulihkan terus kepada Yesus. Dan kita juga harus mau dong berperang terhadap kedagingan kita, terhadap roh ilah zaman mungkin yang masih mengikat, ada jimat-jimat. Tapi dia rindu bergereja, tapi masih ada jimat. Gak apa-apa, datang aja ke gereja. Anggap ini adalah kapal perang. Anda sedang berperang dengan roh ilah dan kedagingan Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bagi saya dalam hal ini Ananias dan Safira itu bukan saja orang yang mendustai Roh Kudus, tapi ini tafsiran saya, ini dugaan saya terhadap penelitian renungan saya terhadap ayat ini. Bagi saya Ananias dan Safira belum percaya kepada Injil. Keras ini Bapak Ibu. Allah sedang dan mempertontonkan dua orang suami istri ini adalah orang yang tidak percaya kepada Injil. Mengapa saya katakan demikian, dia tidak percaya Injil? Karena pada saat itu kegerakan Injil terjadi Bapak Ibu. Mereka mendustai Roh Kudus. Mereka mendustai Roh Kudus. Itu alasan saya. Makanya firman Tuhan bilang kan, dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus, itu tidak percaya kepada Yesus. Artinya Ananias dan Safira tidak mempercayai pemberitaan Injil itu. Tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan hidup kembali pada hari ketiga itu. Itu sedang terjadi kegerakan Bapak Ibu di jemaat mula-mula. Ananias dan Safira sedang mengatakan, aku tidak percaya kepada Yesus itu. Makanya aku tidak mau ikut ambil bagian, menjual semua dan menyerahkan semua hartaku ini. Itulah dia mendustai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, mendustai atau menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang tidak mau percaya pada Yesus Kristus.
Lalu apa hubungannya tadi seperti yang saya singgung? Apa hubungannya masalah rohani yang tidak beres dengan pemberitaan Injil? Dan ada satu tokoh Bapak Ibu yang dicatat di Kisah Para Rasul, itu namanya Yohanes, tapi disebut juga Markus. Kita buka saja ayatnya ya Bapak Ibu, dari Kisah Para Rasul 13. Kita ingin melihat siapakah Yohanes yang disebut Markus ini, yang bermasalah dalam rohaninya, tidak mau ikut dengan Barnabas dan Saul, Paulus maksudnya dengan Silas melakukan pemberitaan Injil. Coba dibuka Kisah Para Rasul 13. Itu di ayat 13 saja, saya singkat aja yang bacanya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Terus nanti Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 39, saya saja yang membaca. Lalu Paulus dan kawan-kawannya, Kisah Para Rasul 9 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Di garis bawahin Bapak Ibu, meninggalkan mereka. Langsung ke pasal 15 ayat 36. Saya aja yang baca Bapak Ibu, ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ayat 38, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus menyinggung kembali ayat 38 ini di pasal 15. Tegas dia berkata, tidak usah kita bawa Yohanes yang disebut Markus. Jadi Bapak Ibu, Yohanes ini bermasalah dalam rohani, tidak beres. Nah, di ayat itu perselisihan sedang terjadi antara Barnabas dengan Paulus. Maka pada akhirnya nanti Barnabas membawa Yohanes yang disebut Markus dan Paulus membawa Silas. Dan nanti banyak cerita tentang Paulus dan Silas yang dicatat di Alkitab. Nah, lapatan Nariswan apa maknanya? Itu seperti Allah sedang mau bilang, orang yang tidak layak tidak usah dituliskan di Alkitab. Orang yang layak dicatat terus di dalam Alkitab, terkhusus dalam pemberitaan Injil. Makanya Paulus dan Silas selanjutnya akan ditulis di sini, yang mana dia nanti akan bertemu dengan kepala penjara. Paulus dan Silas yang bernyanyi berdoa di penjara itu tengah malam. Terjadi mujizat, gempa dan sebagainya, hingga kepala penjara dan sisi rumahnya percaya kepada Kristus. Tuhan memakai mereka terus. Jadi Bapak Ibu, perselisihan yang terjadi itu akar persoalannya ialah terletak pada Yohanes yang disebut Markus tadi. Kenapa? Karena gini, pertama, ia meninggalkan rekan-rekan sekerja dalam pemberitaan Injil. Itu pertama. Dikatakan tadi meninggalkan mereka. Mereka itu Paulus, Barnabas, Silas. Yohanes yang disebut Markus meninggalkan mereka. Itu poin pertama, yang mereka meninggalkan rekan-rekan dalam pemberitaan Injil. Kedua, Yohanes tidak mau bekerja bersama-sama dengan rekan sekerja. Di ayat 38 tadi dikatakan, dan tidak mau turut bekerja bersama-sama. Ini Bapak Ibu, dua hal yang berbeda. Yohanes meninggalkan mereka, terus dikatakan lagi tidak mau turut bekerja bersama-sama. Aku tidak tahu apa tafsiran di sini. Mungkin Yohanes tidak suka melihat Silas. Mungkin karena Paulus itu dekat dengan Silas, dan Paulus sedang dipakai Allah pada waktu itu, terkenal namanya sejagat raya di waktu dicatat Alkitab itu.
Ada kecemburuan, roh kecemburuan. Mungkin ini tafsiran saya. Kenapa Yohanes yang disebut Markus tidak mau sama-sama pelayanan, tidak mau bekerja sama? Hari-hari ini pun Bapak Ibu, di dalam lembaga itu terjadi Bapak Ibu. Pengalaman saya ya, saya langsung kesaksian saja lah pengalaman. Waktu kami melakukan pembukaan Injil ini, waktu saya masih mahasiswa, saya dilepas setiap sekali seminggu untuk beritakan Injil, langsung pergi keluar. Ketepatan waktu itu saya dibuat bersama dengan orang yang tidak saya suka, jalan berdua-dua. Yesus mengutus orang berdua-dua toh. Jadi kampus kami menerapkan hal yang sama, diutus berdua-dua. Saya dengan kawan yang tidak saya suka dong, dibuat sama-sama ber-PI. Gak suka saya. Saya banyak segala macam tetek bengek, ingin menghindar supaya nggak mau sama dia bertangan itu. Tapi tetap sama-sama diutus pergi ke lapangan, nggak sama berdua jalan gini. Kok aku kesana dulu ya, dia lagi ngomong ketinggal aja. Kok aku kesana ya, nggak mau perhatikan dia. Nah jadi ini kesaksian hidup Bapak Ibu, bukan hanya dicatat di Alkitab, dalam pengalaman hidupku pun terjadi. Itu karena ada selisih paham, ketidaksukaan dengan rekan sekerja. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah kita di sini mengalami tidak suka dengan sifat seseorang karena ini pasti kita mengalami. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau hidup di situ dan tidak mau dicatat di Alkitab kehidupan? Nah itu pertanyaan sekarang. Kalau engkau Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu ingin dipakai, relalah berkorban perasaanlah. Yesus sudah melakukan itu, sudah mengalami itu. Dia berkorban perasaan, dicaci maki, diludahi, dihina. Kau Beelzebul kau katanya, roh setan yang ada padamu melakukan kuasa. Kurang apa hinaan, cacian, makian kepada Yesus Bapak Ibu dalam pelayanan semasa hidup Yesus? Kita pun mau gak mau harus siap seperti Yesus itu. Harus siap. Karena siapa yang mau kita teladani? Kristus. Dalam kelemahannya pun kita harus sama dengan dia kelemahannya. Dalam pemberitaan Injil yang dilakukan Yesus pun harus kita sama. Haleluya. Pemberitaan Injil seperti yang dilakukan Yesus. Jadi semua sekat-sekat gereja bukan itu lagi yang membuat kita maju melakukan pelayanan ini, tapi Kristuslah yang menjadi patron kita, teladan kita. Suka nggak suka orang, aku harus melayani seperti Yesus. Amin. Amin. Nah jangan lihat orang lain Bapak Ibu, lihat Kristus melayani. Saya juga sama seperti Bapak Ibu, jatuh pernah dalam ketidakenakan itu, tidak suka dengan hamba Tuhan, dengan rekan sekerja. Saya juga mengalami itu. Tapi saya mau bangkit karena Kristus. Amin. Dan itulah masalah rohani yang sudah dicatat di Alkitab tentang Yohanes yang disebut Markus. Dia memiliki masalah rohani dalam pemberitaan Injil. Dia tidak mau bersama-sama, bekerja sama dengan Paul dan Silas. Saya mengutip Mike Sigmund lagi Bapak Ibu. Dia bilang begini, satu-satunya cara para rasul dalam memuridkan dunia adalah melalui kepemimpinan mereka. Memuridkan dunia dengan kepemimpinan mereka. Siapa mereka? Para rasul tadi, Paulus, Petrus, dan segala macam yang bagus. Terlepas dari peran mereka dalam mempengaruhi setiap generasi baru yang baru percaya untuk memikul jubah amanat agung. Jadi itu kata Mike Sigmund. Nanti Mike Sigmund inilah sang pencetus metode penginjilan yang saya terapkan sampai hari ini, itu PI 3 saja. Injil adalah perintah sang inisiator agung, Yesus Kristus Bapak Ibu. Berarti pula pemberitaan Injil adalah suatu kewajiban dan keharusan untuk dilakukan oleh orang-orang percaya sejati, oleh orang-orang Kristen sejati, oleh Amang Gembala kita, oleh Pak Sialo, oleh Jepri, oleh Ibu Epi.
dan kita semua. Amin. 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 Lalu poin kedua, bagaimana cara memberitakan Injil? Tema kita tadi, mengapa orang Kristen tidak memberitakan Injil? Jawaban yang pertama itu masalah rohani, tidak beres. Iya. Yang kedua, tidak memiliki skill menyampaikan Injil. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Tidak memiliki keterampilan memberitakan Injil, tidak memiliki keahlian memberitakan Injil, tidak ada skill. Pertanyaannya berarti, Om, harus mahir beritakan Injil? Ya, harus mahir. Karena Bapak Ibu, yang sedang kita hadapi adalah manusia yang ada daging dan roh ilah zaman yang menyertai orang yang akan kita pilih. Iya. Kerap dalam pemberitaan Injil yang saya lakukan, Bapak Ibu, banyak pegang jimat. Jadi dua dong lawan saya. Watak dia yang keras, untukmu agamamu, untukku agamaku. Keras orang-orang kayak gitu jumpa. Belum lagi tengok giok-gioknya, cincin apa namanya itu gioknya yang besar. Waduh, udah berisi lagi Tuhan, udah gak enak perasaan kalau pas ngomong sama dia ini tadi. Nah, jadi dua hal menjadi lawan kita dalam memberitakan Injil. Oleh sebab itu harus kita punya skill. Setidaknya ngomong iya Yesus Tuhan, itu skill. Ada orang nggak berani bilang iya Yesus itu bukan Tuhan, iya Nabi. Aduh, nggak berani bilang Tuhan. Nah, jadi itu Bapak Ibu harus punya keterampilan. Karena Bapak Ibu akan menjadi Kristen-Kristen yang berkualitas, mengikut Yesus ya. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa dalam memberitakan Injil sangat dibutuhkan suatu cara atau metode beritakan Injil. Nah, saya ini itu hal mutlak bagi saya, menurut saya ya, untuk tahu cara memberitakan Injil. Terus sekali lagi, mungkin nanti ini agak bermasalah. Kalau memang harus memberitakan Injil, tahu skillnya, gak butuh lagi dong Roh Kudus. Ada orang seperti itu bertanya. Jadi gini Bapak Ibu, Roh Kudus yang menjadi sumber utama dalam pemberitaan Injil. Amin. Karena itu sudah dialami oleh para rasul, oleh sejarah. Roh Kuduslah sang inisiator memberitakan Injil. Amin. Makanya kitab para rasul ini kalau bisa dibikin, kitab para rasul ini kitab Roh Kudus. Para teolog bilang gitu, ini kitab Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menggerakkan semua para rasul memberitakan Injil. Paulus, Petrus, bahkan Yesus sendiri punya strategi memberitakan Injil. Itu maksud saya, harus dibarengi dengan skill, keahlian menyampaikan Injil. Tapi yang pertama ya Bapak Ibu, jangan salah. Yang utama dan urgensi adalah Roh Kudus harus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah nanti yang menggerakkan kita untuk belajar terus. Saya senang dengan Pak Pendeta kita, mau belajar terus, mau belajar. Karena beliau ini melihat bahwa ini kerajaan Allah, pelayanan ini harus dilengkapi terus, diisi terus. Sebagai hambanya yang ibarat berbaju jirakan untuk berperang. Saya menangkap itu dari diri hamba kita, Amang Pendeta, memperlengkapi diri terus, memperlengkapi diri. Jadi Bapak Ibu, sudilah kiranya Bapak Ibu mau diperlengkapi dalam Amin. Injil. Kalau ada waktu saya akan melakukannya. Bukan hanya teori disampaikan, tapi terjun ke lapangan saya bawa 1-2 orang. Kalau mau gembala sidang melakukannya. Nah, jadi yang kedua masalah skill, keahlian, keterampilan. Nah, di Alkitab Bapak Ibu dengan jelas dikisahkan bahwa Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dengan sengaja. Bapak Ibu ingat tentang perempuan Samaria? Singkatnya kan gini, mau ke Samaria harusnya dari sini dong, ini jalan umum yang biasanya. Tapi Tuhan berbelok. Itu sengaja.
Karena apa? Dengan tradisi-tradisi dan cerita-cerita pada zaman itu tidak boleh orang Yahudi berhubungan dengan orang Samaria. Najis orang Samaria. Makanya pada saat bertemu Yesus dengan Samaria itu pun masih ditegur oleh para rasul. Itu maksudnya. Makanya Yesus dengan sengaja. Tujuan Yesus itu memberitakan Injil, Bapak Ibu. Jadi nanti sengajalah kita pulang ke rumah atar madagu depan orang mesra. Ulama. Iya, saya kerap lakukan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sengaja jualan ini, sengaja memuji dia, menaikkan harkat martabatnya dulu baru masuk Injil. Karena Yesus sudah melakukan itu dan Injil pun sampai ke Samaria karena Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi aku pun bilang ya Bapak Ibu di dalam cerita perempuan Samaria itu, aku bilang itu yang dilakukan metode penginjilan yang dilakukan Yesus ya. Ini menurut yang aku renungkan, itu metode PI3 saja yang dilakukan Yesus. Apa itu PI3 saja? 3 saja itu di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jadi ini di mana ini berbicara tempat, kapan berbicara waktu, siapa berbicara oknum personal, baik orang Batak, Aceh, Duano, Melayu dan sebagainya. Sengaja. Nah, aku bilang ini 3 saja sedang dilakukan oleh Yesus pada saat pemberitaan Injil kepada orang Samaria. Oleh sebab itu terjadilah kegerakan di Samaria. Ketiganya perempuan Samaria terjangkau Bapak Ibu. Apa itu ketiga? Keluarga, kawan dan kenalan. Satu kampung jadi percaya Yesus. Karena Yesus hanya menjangkau perempuan saja, orang perempuan orang Samaria itu. Dan orang Samaria itu yang menjangkau lagi orang Samaria lainnya. Ketiganya terjangkau, keluarga, kawan dan kenalannya. Dan Samaria pun dimenangkan pada waktu itu. Semoga, aku belum update apakah di Samaria itu sudah berubah namanya negara apa sekarang, dan apakah masih ada situs-situs kekristenan di sana. Karena aku belum pernah ke Israel ya, jadi nggak tahu. Kalau ada berkat Tuhan ke Israel lah ya kan. Amin. Katanya Bang Jepri mau ke Israel baru. Jangan dulu ya, Bang ya. Bisa itu. Biasakan dia beli. Kalau baru juga Pak. Tetap masih nggak Mama berdoa. Amin. Nah jadi Bapak Ibu, kembali saya mengutip Michael Cassidy, pencetus metode 3 saja. Dalam bukunya yang berjudul Amat Agung, Karya Kerasulan Kuno dan Kini, edisi praktis Bapak Ibu. Dia mengelompokkan 3 saja itu 5P. P pertama pertalian, P kedua peralihan, P ketiga penginsapan, P keempat pengabaran, P kelima penginsapan. Seperti yang aku lakukan itu, penginsapan itu tebar jala, tarik jala. Kalau di gereja altar call, tantang dia terima Yesus. Nah, Mike Sigmund bilang begitu. Ada 5P disingkat dia. Pertalian, peralihan, penginsapan, pengabaran, penyelesaian. Nah, jadi sedikit banyaknya itu begini Bapak Ibu. Pertalian itu memperkenalkan diri. Kalau kita bersama sama orang, kita mau otomatis dong perkenalan dong. Pengen tahu namanya, umurnya, udah nikah atau enggak, punya uang banyak atau enggak. Semua ditanya ya. Seperlunya aja. Alamat rumahnya di mana? Kenapa ditanya alamat rumah? Supaya follow up selanjutnya, tidak lanjut. Kalau dia percaya kita datang ke rumahnya. Yes. Nah, setelah selesai peralihan kita alihkan dengan dari hal-hal umum ke hal-hal rohani. Contoh gini. Panas sekali memang ya, Mang ya. Cuaca ini nggak pernah hujan hari-hari ini. Derajatnya pun 36 derajat sekarang cuaca di Medan ini. Tapi lebih panas di neraka sih menurutku. Kan hal rohani jadinya. Dan itu masuk akal. Itu masuk akal. Kita nggak ditentang. Tapi lebih panas di neraka ya. Pasti dia setuju. Masuklah, enak. Masuk. Ya kalau mau di tempat neraka ya udah, gak usah percaya Yesus. Nah, singkatnya gitu. Kalau mau tempat adem di surga, percaya Yesus.
nggak panas, adem, pakai baju putih, jubah putih, Mahkota putih. angkutan. Jadi kita masuk di penghujung Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan begini, dari pembelajaran kita tadi sepanjang 53 menit dari sekarang memang kita mendengar firman ini dapat dipahami Bapak Ibu secara alkitabiah, hanya Alkitab saja dan sederhana, bahwa orang-orang percaya tidak memberitakan Injil karena pertama masalah rohani, kedua masalah skill atau menyampaikan Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ada masalah dalam hal rohani, minta Tuhan pulihkan. Atau kalaupun tidak bisa berdoa sendiri, minta hamba Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu supaya dipulihkan masalah rohaninya, akar paitnya antara suami dan istri, istri dengan suami, anak dengan istri, istri dengan anak perempuan, menantu, mertua laki-laki, mertua perempuan. Minta Tuhan pulihkan. Amin. Kedua, setelah kamu pulih, ayo kalau mau dengar-dengar seminar pemberitaan Injil, datang supaya hidup Anda berkualitas. Anda akan dipakai, saya percaya Bapak Ibu, Anda akan dipakai oleh Tuhan, dipanggil melayani sama orang. Karena itu saya alami. Masalah rohani bisa datang dari pemikiran yang keliru dan pesimistis bahwa pemberitaan Injil tersebut hanyalah tugas dan tanggung jawab para hamba Tuhan semesta. Hamba Tuhan semesta, status kami tinggi loh, hamba Tuhan loh semesta. Nah jadi ini, mungkin ini juga masalah dalam diri jemaat, dan ini saya angkat dalam skripsi saya Bapak Ibu. Tugas pemberitaan Injil kata orang Kristen itu hanya tugas sama pendeta, tugas misionaris, tugas guru agama sekolah minggu, bukan tugas kalian yang duduk. Itu tugas kami. Nah ini pemahaman keliru juga. Itu pemahaman yang keliru. Seperti yang saya bilang tadi, Paulus saja menganggap dirinya celakalah tidak memberitakan Injil. Itu sama dengan yang apa disebut oleh Matius 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan pergilah pendeta, bukan itu makna ayat itu. Pergilah misionaris, pergilah guru sekolah minggu 5 jawatan ini, pergilah nabi, pergilah rasul, bukan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Itu tugas Bapak, Ibu dan saya. Amin. Amin, amin. Jadi saya rindu Tuhan berpengalaman lah, mulai khotbah ini pulang nanti digerakkan Bapak Ibu memberitakan Injil. Amin. Pas di jalan kah, pas duduk kah, pas mungkin datang sendiri dia kah, tiba-tiba aku tadi dengar loh Yesus itu Tuhan. Kayak mana sih sebenarnya dia? Kalau ada orang kayak gitu, aduh enak kali Bapak Ibu ceritakan. Bersaksilah, bersaksilah, bersaksilah. Jemaat hanya sebagai penerima Injil saja, itu salah. Bukan pemberi Injil, bukan pemberita Injil. Jemaat Bapak Ibu adalah pemberita Injil juga. Amin. Masalah skill dalam menyampaikan Injil tidak dipandang, tidak dibutuhkan. Itu juga masalah. Kadang jemaat ini nggak usahlah punya skill, yang penting pengalaman hidup kita bersama Tuhan, itu aja saksikan. Itu juga salah. Amaminang, uduk matuamu. Itu juga salah Bapak Ibu, katakanlah kepada kalian. Pengalaman hidup bisa dipakai Tuhan untuk beritakan Injil. Dan kalau Bapak Ibu punya skill, keahlian menyampaikan Injil, itu makin mantap, ditambah pengalaman dan skill, dan Bapak Ibu akan berkualitas memberitakan Injil. Amin. Nah, jadi jangan ada lagi pemikiran kita yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi stop berpikiran keliru seperti itu Bapak Ibu. Stop pesimistis dan ayo mulai belajar meredakan hati untuk beritakan Injil seperti Yesus beritakan Injil perempuan Samaria. Kita berdoa. Bapak, kami sekarang tahu bahwa kami juga masuk golongan orang Kristen yang tidak memberitakan Injil karena kami memiliki masalah rohani. Kami masih membenci si anu,
kami masih memiliki akar pahit dengan si dia. Ekonomiku Tuhan masih hancur. Aku masih butuh duit Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang di pikiran Bapak Ibu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ingin masalah rohanimu pulih, sehat, seperti Paulus. Bapak, kami juga ingin belajar merendahkan hidup, bahwa kami ingin belajar memberitakan Injil. Kami ingin memiliki skill Bapak. Tidak kebetulan Apostle membantu Kau utus di tempat ini beritakan hal ini. Roh Kudus, biarkanlah Bapak Ibu ini yang merenungi hidup atas hadirnya diriku di tempat ini. Terima kasih Bapak, Bapak sudah selesai berbicara, menyampaikan firman-Mu. Ampuni aku jika mencuri kemuliaan Engkau Yesus. Ampuni aku Roh Kudus. Biarlah hidupku hanya untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih yang Bapak sudah selesai berbicara. Roh Kudus,